Masyaallah muslimin jemaah subuh rahmat Allah yang belum niat i'tikaf berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita lanjutkan ayat kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau tara alladzi, sebagian qiraah walau yara alladzi, walau tara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Kata Allah, wa minan nas, di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andada, sebagian dari Bani Adam manusia ini ada orang yang menjadikan selain Allah, menjadikan sebagai andada, syuraka, syarik bagi Allah. Di samping menyembah Allah juga menyembah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Andada jamak niddun. Niddun lawan dari ziddun. Kalau ziddun artinya dua yang berlawanan, zidd. Sedangkan nid artinya dua yang bersama satu tujuan. Nid andada artinya mereka menjadikan nid bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan syarik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka meyakini ada zat yang lain yang selain Allah memberi manfaat, memberi madarat. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka itu mencintai andad tadi, mencintai syuraka ataupun patung-patung, ka hubbillah, seperti mencintai Allah. Seperti halnya mereka mencintai Allah, malahan mereka lebih mencintai patungnya dibanding mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bukti di sebagian ayat, ketika kita muslim dilarang untuk mencaci patung mereka dulu di awal Islam dulu. Ya, sahabat dilarang mencaci, menghina ataupun mencaci patung orang musyrikun, dikarenakan mereka membalasnya dengan mencaci Allah. Mereka membalasnya dengan menghina Allah, mencaci Allah. Dan dari situ bisa dipahami yang bahwa bagi mereka patung mereka lebih berharga dibanding Allah. Sehingga apabila mukmin mencaci patung mereka, balasan dari mereka dengan mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mukminun walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang beriman mereka itu lebih berat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya cinta mukmin kepada Allah lebih berat dibanding cinta kufar kepada andad, kepada patung mereka. Dengan bukti mukmin tidak pernah berpaling dari Allah, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah atau dalam keadaan genting sekalipun. Sedangkan kufar tidak, musyrikun, mereka katanya menyembah selain Allah, tapi giliran mereka dalam keadaan genting, lagi tsunami ataupun lagi bermasalah, lagi bala, mereka pasti saat itu berpaling ke Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau lagi dalam keadaan susah, mendadak seperti itu, dari mereka harus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu membuktikan bahwa cinta mereka kepada andad itu tidak seperti cinta mukmin kepada Allah. Cinta mukmin kepada Allah lebih berat, lebih besar dibanding cinta kufar kepada patung mereka. Kemudian Allah lanjutkan walau tara. Ini sekarang Allah melanjutkan bagaimana kisah orang kufar ini bersama petinggi-petingginya di dunia. Karena mereka sebagian dari kufar, kadang-kadang mereka cuma ikut-ikutan, cuma ikut bapaknya Kristen, dia Kristen, bapaknya Yahudi, Yahudi.
tidak pernah mau berfikir apakah itu benar atau salah. Padahal kalau di masalah yang lain, banyak dari anak yang meninggalkan orang tua. Kalau dalam segi bisnis, misalkan bapaknya dulu sebagai pengusaha, bisa jadi anaknya dokter, ataupun bapaknya dokter, bisa jadi anaknya pengusaha. Dalam arti kalau masalah kehidupan dunia, manusia ini mau berfikir dan tidak selalu harus sesuai dengan yang dikehendaki orang tua. Yang seharusnya dalam masalah agama juga demikian. Untuk menentukan agama yang benar harus berfikir, mencari bukti-bukti dalam setiap agama sehingga benar agama yang didapatkan agama Islam. Makanya yang kufar sekarang mereka tidak ada alasan pada hari kiamat. Oh, karena bapak kami beriman, sebab bapak kami Kristen, kami juga Kristen. Tidak diterima oleh Allah. Inilah kisah ke depan Allah memberikan kisah bagaimana mereka nanti di hari kiamat saling berbantah-bantahan dengan petinggi-petingginya. Jadi yang bawah-bawah ini, kufar yang bawah-bawahan ini, mereka merasa tertipu nanti di hari kiamat. Mereka merasa ditipu oleh petinggi-petingginya sehingga mereka berdebat dengan petingginya di hari kiamat. Kata Allah, walau tara alladziina zalamu, sebagian qiraah walau yara, seperti halnya qiraah Asim yang kita baca, walau yara alladziina zalamu id yarawna. Sebagian qiraah walau tara, pakai ta bukan pakai ya. Walau tara, dan jika engkau melihat wahai Muhammad, kalau engkau melihat alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, id yarawna, ketika mereka melihat azab nanti di hari kiamat. Jadi giliran mereka melihat azab mereka di hari kiamat, engkau ya Muhammad akan melihat sesuatu yang agung. Kenapa? Alasannya annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul azab. Karena kekuatan saat itu di hari kiamat cuma milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Ini di hari kiamat. Cuma di dunia kan sebenarnya milik Allah juga kekuatan. Cuma kalau di dunia tidak terlalu nampak. Kekuatan milik Allah satu-satunya tidak terlalu nampak. Karena masih banyak manusia yang lain yang mengatakan dirinya punya kekuatan. Tapi kalau di hari kiamat, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa'anat semua tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, fala tasma'una illa hamsa. Maka saat itu semua tunduk semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan di hari kiamat nanti Allah berkata kepada seluruh manusia, limanil mulkul yaum. Ini hari ini siapa? Kerajaan milik siapa? Kata Allah. Lillahil wahidil qahhar. Di hari itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya di dunia sebenarnya juga semuanya milik Allah, kekuatan milik Allah, tapi tidak terlalu terlihat. Karena semua kebanyakan dari manusia yang menyangka ataupun menganggap dirinya punya kekuatan. Nanti di hari kiamat baru nampak benar-benar karena semuanya tunduk semua terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, jikalau engkau melihat wahai Muhammad, kalau nanti di hari kiamat engkau melihat orang yang zalim tadi, yang menjadikan syuraka bagi Allah, yang menyembah yang musyrik, ketika mereka melihat azab, maka engkau akan melihat sesuatu yang agung. Bagaimana akan terjadi nanti ke depan Allah kisahkan. Itu sebabnya kenapa? Karena kekuatan di hari itu untuk Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah syadidul azab, dan sesungguh Allah yang sangat pedih azabnya. Bagaimana kisahnya bentuknya di hari kiamat? Ya Allah lanjutkan, id tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Karena di hari itu kata Allah, tabarra', arti tabarra' melepaskan diri, tidak mau bertanggung jawab. Id tabarra'a alladhina tubi'u, arti di hari ketika orang-orang yang uttubi'u artinya yang diikuti. Artinya pendeta-pendeta kalau sekarang, petinggi-petinggi dalam sebagai agama Yahudi, agama Nasrani,
agama Majus, semua agama yang petinggi-petinggi. Itu mereka melepaskan diri semua di hari kiamat. Idz tabarra'al ladzina tubi'u, di hari ketika melepaskan diri oleh orang-orang yang diikuti, itulah petinggi-petinggi mereka melepaskan diri minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi mereka melepas tanggung jawab, saya enggak mau tahu, saya terlepas dari mereka. Artinya angkaru idlalahum, artinya mereka petinggi ini di hari kiamat semuanya mengingkari dalam menyesatkan mereka. Semua dari mereka mengatakan, oh kami tidak menyesatkan mereka, enggak ada, mereka sesat sendiri. Malahan di hari kiamat seperti ayat yang kita baca semalam, qala qarinuhu rabbana ma atghaytuh walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Allah, qarin, ya Allah, tadi hari kiamat, ya Allah, saya tidak pernah menyesatkan dia, cuman dia doang sesat sendiri. Baru kata Allah, qala la taqtasimu ladai, hari ini jangan kalian berbantah-bantah, enggak perlu berdebat, hari ini sudah selesai. Kenapa kalian berdebat menyalahkan si fulan, menyalahkan si fulan, hari ini selesai. Qala la taqtasimu ladai, jangan kalian berdebat di sini depanku, kata Allah. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, dulu sudah aku kasih berita takut kepada kalian bahwa yang tidak menyembah Allah bakal ke neraka, yang musyrik bakal ke neraka, tapi kalian semua tinggalkan itu, akhirnya kalian masuk neraka sekarang. Semuanya nanti di hari kiamat seperti ini. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ketika yang diikuti melepaskan diri dari orang yang mengikuti mereka. Artinya di petinggi ini mengingkari, menyesatkan mereka. Kami tidak pernah menyesatkan kalian. Ini ayat yang lain, ini salah satu bentuk. Nanti di ayat yang lain banyak bagaimana sampai syaitan sekaligus. Sampai syaitan juga nanti di hari kiamat dia melepaskan diri, enggak mau bertanggung jawab kepada dia. Walaupun di dunia dia menyesatkan kita, tapi di hari kiamat dia nanti melepas tanggung jawab, enggak mau bertanggung jawab. Kata syaitan, wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Nanti di hari kiamat syaitan berkata untuk kita yang terpengaruh di dunia. Dan syaitan, qala syaitan lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'dal haqq, wahai manusia, sebenarnya Allah telah memberikan berjanji kepada kalian kalau kalian taat ke surga dan maksiat ke neraka. Wa wa'adtukum, dan aku juga memberikan janji kepada kalian. Apa janji kepada kalian? Sebaliknya yang dijanjikan oleh Allah. Allah kalau taat ke surga dan tidak taat ke neraka. Wa wa'adtukum, aku juga memberi perjanjian kepada kalian yang bertangan dengan Allah. Kemudian wa wa'adtukum wa qala syaitan lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'dal wa'adtukum fa akhlaftukum. Akhirnya kalian berbeda dengan janji Allah, kalian bertentangan, kalian melakukan kalian ikut saya, kata syaitan. Terus ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya dulu di dunia, kata syaitan, tidak memiliki daya dan upaya untuk menyesatkan kalian sama sekali, saya cuma ngajak doang, kata syaitan. Tugas dunia tidak pernah memaksa kalian maksiat, tidak pernah mau menyuruh memaksa kalian. Kalian tidak mau saya paksa, tidak. Kata syaitan, saya di dunia cuma ngajak doang, yuk maksiat. Fastajabtum li, kemudian kalian ikut. Jadi kata syaitan, ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak memiliki upaya, tidak memiliki kekuatan dunia untuk memaksa kalian bermaksiat, kata syaitan. Saya cuma tugas saya dunia, saya ngajak kalian, kemudian salah kalian ikut. Wala talumuni wa lumu anfusakum. Maka karena itu kata syaitan, jangan kalian caci, jangan kalian hina aku sekarang, jangan kalian salahkan aku sekarang. Wa lumu anfusakum, kalian caci diri sendiri, salah kalian. Jadi saya cuma ngajak doang, saya kata syaitan, enggak pernah maksa kalian untuk maksiat. Saya cuma ngajak, salah kalian, ngapain kalian ikut?
Syaitan sendiri di hari kiamat melepaskan diri dari manusia, tidak mau bertanggungjawab. Apalagi yang petinggi kufar ini. Wal ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau. Di hari ketika orang-orang yang diikuti, ya, petinggi-petinggi kufar melepaskan diri dari orang yang mengikuti mereka. Artinya petinggi ini mengingkari, menyesatkan mereka. Oh, kami tidak pernah menyesatkan mereka. Mereka doang yang sesat sendiri, dia salah, dia nyesat. Wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan saat itu sungguh mereka telah melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus sebab dari mereka. Artinya hubungan. Jadi semua yang dulu mereka di dunia, petinggi ini yang bawah ini sangat mencintai petingginya, tapi di hari kiamat nanti wa taqatta'at bihimul asbab. Semua hubungan terputus. Makanya di hari kiamat seperti ayat yang sering kita baca, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Kawan dekat di dunia, kakak sama beradik, bapak sama anak, anak sama bapak. Selama i'tiqadnya berbeda, bapak muslim, anaknya kafir. Entar di hari kiamat jadi musuh. Al-akhilla bagi orang yang kawan dekat di dunia. Yauma idzin di hari kiamat ba'dhum li ba'dhin adu. Sebagian dari mereka menjadi musuh untuk kawannya. Nah, ini di dunia kawan dekat, tapi di hari kiamat menjadi musuh. Apa makna jadi musuh? Karena si A pengen seluruh dosanya dilimpahkan ke si B dan seluruh pahala si B diberikan ke dia. Begitu juga sebaliknya. Jadi enggak mau ini dosa saya mau saya lemparkan ke si fulan, kemudian pahala si fulan mau saya ambil ke saya. Jadi semua keinginannya seperti itu di hari kiamat. Di ayat yang lain Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, berlari dari bapaknya, berlari dari ibunya, menjauhi dari bapaknya, menjauhi dari ibunya. Enggak mau dosanya enggak mau dia dosa bapak dilimpahkan ke dia, dan tidak mau dosa dia pahala dia diambil untuk bapaknya. Itulah di hari kiamat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Walaupun di dunia mereka saling mendukung. Kita lihat sekarang bagaimana kufar di dunia saling mendukung satu sama lain, baik dari segi politik, segi ekonomi, mereka mendukung untuk merusak Islam. Kita lihat di hari kiamat, sebuah hubungan mereka terputus, satu sama lain menjadi musuh. Walaupun di dunia sekarang mereka organisasinya kuat, hubungannya dekat, masya Allah. Dan di hari kiamat, waqad ra'awul azab, ketika mereka melihat azab di hari kiamat, wa taqatta'at bihimul asbab, maka saat itulah semua hubungan antara mereka akan terputus. Baik hubungan mereka di dunia, artinya al-asbab artinya hubungan, al-wasal. Semua hubungan antara satu sama lain mereka di dunia semuanya terputus, dan di hari kiamat satu sama lain mereka menjadi musuh. Baik hubungannya silatul arham, bapak sama ibu, anak sama bapak, kemudian kakak beradik, ini semua hubungan di hari kiamat putus. Wal mawaddah, ataupun hubungan saling kasih sayang di dunia, semua terputus. Idz tabarra'a alladhina tabau, ketika di hari di kiamat, ketika orang yang diikuti dari mereka melepaskan diri, melepas tanggung jawab dari orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya petinggi ini mengingkari, menyesatkan mereka. Kami tidak pernah menyesatkan mereka, mereka yang sesat sendiri, nggak ada urusan, selesai. Kemudian di hari itu mereka melihat azab, dan semua hubungan antara satu sama lain di kalangan mereka di dunia semuanya terputus, yang akhirnya di hari kiamat satu sama lain dari mereka saling bermusuhan. Semoga hubungan kita di dunia tetap kekal hingga hari kiamat, masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.